Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Nah, jadi dalam video kali ini saya coba mau mempraktekkan praktek olah data menggunakan metode namanya Classification and Regression Trees atau disingkat dengan CHART. Saya coba praktek menggunakan software RStudio. Jadi nanti saya berikan contoh kasusnya, kemudian kita coba selesaikan dengan menggunakan software RStudio. Nah, jadi kasusnya itu kita akan menggunakan metode CHART untuk memprediksi kejadian penyakit jantung. Nah, itu dia. Nah, saya juga memberikan aplikasi yang dibuat menggunakan AirShiny. Nanti akan kita praktekkan aplikasi ini bisa dijalankan ya. Aplikasi ini aplikasi untuk metode CHART. Jadi bisa dijalankan, kita bisa mengolah datanya, mengolah data menggunakan CHART, menggunakan aplikasi yang saya buat. Nanti akan dipraktekkan. Oke, jadi ini seri kayak semacam praktikum ya, praktek kasus yang pertama. Oke, kita mulai. Nah, pendahuluan. Jadi di sini ya, kita ada variabelnya itu namanya kejadian penyakit jantung. Nah, itu yang akan kita prediksi klasifikasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit jantung yang saya angkat di sini ada faktor usia, ada dia faktor merokok, dan tingkat pendidikan. Jadi pada kasus ini 3 faktor yang diduga mempengaruhi kejadian penyakit jantung ada usia, rokok, dan tingkat pendidikan. Nah, datanya saya perlihatkan sekilas. Ini datanya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada data, ada variabel kejadian sakit jantung. Kalau iya itu artinya orang tersebut mengalami sakit jantung. Ya, kalau tidak berarti orang tersebut tidak mengalami sakit jantung. Nah, ini dia. Jadi jumlah respondennya di sini ada 98 ya. Kalau kita lihat di sini ada, karena dari sini, tunggu lihat di sini aja. Jumlah respondennya ada 98 responden ya. Kemudian ada variabel merokok. Kalau merokok itu, kalau iya berarti dia merokok ya. Kalau iya merokok, kalau tidak berarti orang tersebut tidak merokok. Lihat di sini aja lebih mudah. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada variabel tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu ya ada SD, SMP, SMA, S1. Ada 4 kategori. Kalau usia, kalau 65 berarti 65 tahun. Ini contoh orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama dia sakit jantung ya. Usianya 65 tahun. Kemudian dia merokok, tingkat pendidikannya SD, dan seterusnya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode CHART, nanti akan menghasilkan namanya pohon klasifikasi. Jadi salah satu output dari metode CHART itu menghasilkan pohon klasifikasi. Di mana dengan pohon klasifikasi itulah kita bisa memprediksi apakah seseorang nanti dia diprediksi masuk ke kelompok sakit jantung ya atau tidak, berdasarkan faktor usia, rokok, dan tingkat pendidikan. Nah, dengan metode CHART kita juga bisa menentukan faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi kejadian penyakit jantung. Jadi dari usia, rokok, tingkat pendidikan, dari 3 faktor tersebut mana yang paling penting atau paling dominan dalam mengklasifikasi kejadian penyakit jantung. Nanti kita akan melakukan prediksi klasifikasi. Kita coba hitung akurasi prediksi dari pohon klasifikasi, dan nanti kita
praktek ya, pastinya kita praktek menggunakan software R ya. Akan diperlihatkan cara mengolah data menggunakan R di R Notebook. Nah, pada akhirnya kita akan menggunakan aplikasi yang saya buat menggunakan R Shiny. Oke, ini datanya sudah saya jelaskan tadi ya. Datanya sudah saya jelaskan. Jadi ini kejadian sakit jantung ini namanya variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent. Di sini datanya itu skalanya itu kategori ya. Iya, tidak. Nah, jadi kejadian sakit jantung iya, tidak itu namanya variabel kategori. Kalau usia namanya variabel numerik atau rasio karena dia angka 65 tahun, 29 tahun, dan seterusnya. Sementara merokok sama tingkat pendidikan juga variabel kategori. Oke, kita lanjut lagi. Jumlah respondennya tadi ada 98 ya, dijelasin. Ini tentang sekilas variabelnya udah saya jelaskan tadi ya. Jadi variabel tak bebasnya atau variabel dependentnya atau variabel yang dipengaruhi adalah kejadian sakit jantung. Ini udah saya jelaskan tadi. Nah, kita langsung coba praktek menggunakan R. Jadi teman-teman, ini kan datanya ya. Datanya ini namanya data latihan. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia namanya data latihan ya. Data latihan ini tahap pertama adalah kita import ke dalam R ya. Di sini saya menggunakan R Notebook. Ya, jadi ini kodenya ya. Pertama saya gunakan list.file dulu. Jadi list.file ini untuk mengetahui nama-nama file dalam folder kerja kita. Nah, ini nama-nama filenya nih. Ada 15 file lah kira-kira ya. Nah, jadi kita mau mengimport data namanya data latihan.xlsx. Ini dia tadi. Nah, ini dia. Oke, di sini saya menggunakan paket R namanya readxl. Nah, nama paketnya itu readxl. Di mana dalam paket R readxl di dalamnya ada fungsi read_xlsx untuk membaca file Excel tadi, data latihan. Oke, kita import. Nah, ini dia, datanya sudah berhasil saya import. Ya, kita bisa lihat ada 4 variabel: kejadian sakit jantung, usia, merokok, sama tingkat pendidikan. Jumlah pengamatannya ada 98 responden. Nah, kemudian, ini kan kalau kita mau menggunakan chart ya, saya itu memposisikan variabel dependennya di ujung kiri. Nah, di ujung sebelah kiri ya, ini kan kiri. Yang dependennya dia sebelah kanan. Ya, dia di kolom ke-1. Ini kan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi saya posisikan variabel dependennya di kolom ke-1 supaya mudah nanti dalam proses pengolahan datanya. Nah, karena dia dalam dalam kolom ke-1, saya ubah namanya. Sebelumnya kejadian sakit jantung, jadi saya ubah namanya jadi Y. Ya. Oke, kemudian baru di sini jadi data yang akan kita proses namanya data proses chart. Kita bisa lihat namanya berubah di sini. Namanya bukan kejadian sakit jantung, tapi namanya data proses chart. Namanya Y sekarang. Ya, bukan lagi nama variabelnya kejadian sakit jantung. Jadi namanya Y. Kenapa Y? Nanti untuk proses pengolahan datanya menggunakan fungsi chart ya, untuk menggunakan metode chart di R. Nah, dari sini barulah di sini saya menggunakan paket R namanya rpart sama rpartplot. Nah, ini dia. Nah, dua paket inilah untuk menggunakan fungsi namanya rpart. Jadi fungsi rpart ini itu untuk melakukan analisis data menggunakan metode chart. Nah,
Jadi di sini ada Y, ini kan Y. Ada tanda ini, titik, artinya dia akan memproses semua variabel yang di sebelah kanan. Ada usia, merokok, tingkat pendidikan. Data yang akan diproses adalah data proses chart ini. Metodenya class. Oke. Kemudian baru ini untuk menampilkan plotnya. Plot dari hasil Fitri. Coba kita eksekusi. Nah, muncullah dia apa? Hasil dari pohon klasifikasi. Nah, ini namanya pohon klasifikasi. Pohon klasifikasi yang dibuat dengan menggunakan metode chart. Oke, kita lihat lanjut lagi ke modulnya seperti ini dia. Nah, ini dia, ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi di R-nya dulu, nanti akan dibahas. Nah, ini kalau kita mau menggambar pohon dengan bentuk yang lain seperti ini. Nah, ini dia. Tadi kan ini bulatnya seperti ini. Dengan menggunakan sedikit pengaturan kode, ya gambar pohonnya sedikit lebih ramping dia, sedikit lebih ramping. Tapi nilainya sama aja, nggak ada beda. Seperti itu dia. Nah, di sini ini untuk mengetahui apa namanya variabel yang memiliki tingkat paling penting. Variabel manakah yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi? Nah, ternyata teman-teman, kan tadi ada 3 faktor. Ada merokok, ada usia, tingkat pendidikan. Dari 3 faktor tersebut, variabel manakah yang paling penting atau paling dominan dalam mengklasifikasi kejadian penyakit jantung? Nah, di sini kelihatan. Pertama, yang paling dominan adalah, yang paling menentukan adalah namanya variabel merokok. Kenapa? Karena nilai tingkat kepentingannya paling tinggi, 21,145. Yang kedua adalah faktor yang paling penting kedua adalah usia. Itu yang paling menentukan kejadian merokok. Yang kedua usia. Yang pertama tadi merokok, yang kedua usia, ya, yang paling menentukan kejadian sakit jantung. Karena nilainya paling tinggi kedua, 11,74. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Nah, barulah di sini kode R ini tujuannya untuk melakukan prediksi klasifikasi, ya. Jadi contoh nih ya, ini contohnya. Misalkan dari data ini ya. Kita coba praktek melakukan klasifikasi di sini aja ya. Di sini. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini namanya aktual. Jadi di sini namanya aktual. Aktual itu maksudnya ya ini memang data sebenarnya, ini data sebenarnya, ya. Bentar. Maaf ya, lanjut. Nah, sekarang coba kita melakukan prediksi klasifikasi. Nah, ini dia. Menggunakan 3 faktor ini. Oke. Prediksi klasifikasi menggunakan pohon klasifikasi. Nah, ini dia. Nah, itu kan. Nah, coba nih. Kalau orang tadi kita lihat gambar pohonnya, ya. Gambar pohonnya kan ini dia. Nah, kita bisa lihat orang yang pertama dia merokok. Ya, merokok ya. Dia merokok, kalau kita lihat, kalau merokok dia berarti jatuhnya ke sebelah kanan, ya kan? Kemudian lihat usianya. Usianya di sini 65. Dia merokok dan usianya 65. Dia merokok ke kanan usia 65. Kalau 65 berarti dia besar sama dengan 28. Berarti diprediksi dia iya. Berarti diprediksi dia iya. Berarti kena sakit jantung. Ya. Nah, gitu dia. Jadi berdasarkan informasi dari faktor-faktor ini ya, dia diprediksi ya. Gimana ketepatan akurasinya? Dia karena dia aktual dengan
prediksi sama berarti dia tepat. Nah, gitu dia. Oke. Sekarang coba orang nomor 2 ya. Orang nomor 2 dia merokok dan usianya 29 tahun. Kita lihat. Orang nomor 2 dia merokok berarti ya. Kemudian usianya 29 tahun. Ya, berarti dia diprediksi juga masuk ke dalam kelompok iya. Ya kan? Berarti di sini dia iya. Berarti sama, tepat juga ya, tepat. Oke. Mantap. Tapi bisa juga dia nggak tepat, teman-teman. Mungkin yang ini, coba orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga, dia tidak merokok. Usia 59. Dia tidak merokok. Kalau tidak merokok, dia ke sebelah kiri. Ya kan? Nah, ternyata kalau tidak merokok, dia ke sebelah kiri dan langsung diprediksi dia masuk ke dalam kelompok tidak. Berarti di sini prediksinya tidak. Berarti di sini tidak tepat. Ya kan? Tidak tepat. Kenapa nggak tepat? Teman-teman bisa lihat kenapa nggak tepat, karena aktual dengan prediksinya dia berbeda, makanya nggak tepat. Gitu ya. Nah, terus teman-teman hitung nanti sampai semuanya ini, teman-teman baru dapat tingkat akurasi prediksi klasifikasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Ini jadi di sini teman-teman ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok aturan. Ya, dari pohon ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, apabila responden tidak merokok, apabila responden tidak merokok, maka diprediksi dia tidak mengalami sakit jantung. Nah, itu dia. Jadi langsung kiri. Itu aturan prediksi klasifikasi yang pertama. Aturan prediksi klasifikasi yang kedua, apabila dia merokok, kemudian usianya kecil dari 28 tahun, maka dia diprediksi juga tidak merokok. Nah, ini dia. Apabila responden merokok, ini kan, apabila responden merokok ia kemudian usianya kurang dari 28, maka diprediksi dia tidak sakit jantung. Tapi kalau aturan yang ketiga, apabila dia merokok, kemudian usianya besar sama dengan 28 tahun, maka dia diprediksi iya atau diprediksi masuk ke dalam kelompok sakit jantung. Nah, jadi teman-teman, dengan menggunakan pohon klasifikasi ini, kita bisa membuat dari kasus ini kita bisa membuat 3 aturan prediksi klasifikasi. Itu dia. Nah, sekarang kita coba bedah pohon klasifikasinya. Tadi ada 3 aturan prediksi klasifikasi. Kita bedah aturan yang pertama. Aturan yang pertama, teman-teman, kalau dia tidak merokok, maka dia masuk ke dalam prediksi klasifikasi tidak mengalami sakit jantung. Ya, kita coba bedah yang ini. Nah, teman-teman, penasaran nggak? Di sini ada angka 0,13 sama ada 46%. Itu angkanya dari mana? Nah, apa maksudnya? Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus. Nah, teman-teman, pertama teman-teman harus mengetahui, teman-teman harus memfilter datanya dulu. Memfilter datanya untuk orang-orang yang tidak merokok. Nah, itu dulu. Oke, coba kita lihat ya. Orang-orang yang tidak merokok. Tapi teman-teman, satu lagi ya. Kita kembali ke R dulu. Tadi. Nah, teman-teman, tadi kan udah sampai sini, sekarang di sini. Nah, ini kode R ya, ini kode R. Ini kode R tujuannya untuk melakukan prediksi klasifikasi. Tadi kan kita udah melakukan nih, ya, udah melakukan. Ini namanya kita melakukan prediksi klasifikasi, ya. Jadi kan orang pertama sudah kita prediksi klasifikasinya
dari hasil prediksinya ya. Orang kedua dari hasil prediksinya ya. Orang ketiga dari hasil prediksinya tidak. Nah, teman-teman tinggal hitung. Nah, daripada ribet, kita hitung semua. Di sini saya udah membuat kodenya. Tekan tombol ini. Oh, tunggu. Tekan tombol ini. Kemudian nah, ini dia. Tunggu. Kita kesini dulu. Jadi, teman-teman, kita mau melakukan prediksi klasifikasi ya, yang tadi itu. Yang ini ya. Ini 1, 2, 3. Ini kan prediksi klasifikasi. Coba kita praktikkan lagi. Contohnya orang yang nomor 6. Ini kan 7 berarti 6. Dia tidak merokok tapi usianya 54 tahun. Dia tidak merokok. Tidak merokok, ya tidak merokok. Kalau dia tidak merokok, langsung aja dia masuk ke dalam prediksi klasifikasi tidak. Ya kan? Kalau tidak merokok berarti di sini langsung tidak. Ya, nah ini juga nggak tepat nih. Nah, ini nggak tepat, berbeda dia. Ya, berarti dia tidak tepat. Nah, kan capek kalau jumlah respondennya ada 1000, kan capek kita prediksi klasifikasi secara manual. Jadi pertama caranya teman-teman, teman-teman itu membuat data prediksi. Datanya itu di sini sudah tidak ada variabel Y-nya lagi. Variabel kejadian sakit jantungnya udah nggak ada lagi. Nah, jadi data prediksi ini berisi variabel-variabel faktornya atau faktor-faktornya. Nah, barulah kita melakukan prediksi klasifikasi yang tadi itu. Ini dia kodenya. Klik. Nah, ini dia. Kemudian baru klik di sini. Nah, muncullah dia hasilnya. Ini udah langsung muncul. Ini dia hasil prediksi klasifikasinya. Oke, tinggal kita copy aja yang ini. Kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini aja, nggak apa-apa. Oke, nah ini dia. Nah, inilah dia hasil prediksinya. Prediksi klasifikasi. Nah, dapat dia tuh. Kan sama, ya kan? Ini sama nih. Ya, sama kan? Ini ya, prediksinya ya. Ini tadi dapatnya tidak, ya kan? Ini tidak. Ini juga tidak. Nah, jadi teman-teman nggak perlu capek-capek lagi ngelihat data di sini, prediksi lagi, lihat ke sini, kan ribet. Nah, jadi di sini menggunakan kode R yang tadi itu udah langsung dapat melakukan klasifikasi prediksi secara otomatis nih dia. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut sampai mana tadi? Nah, ini dia. Ya. Sekarang teman-teman, ini saya copy aja. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ini saya hapus ya. Ini dia. Nah, jadi teman-teman, kalau aktual sama dengan prediksi berarti dia tepat. Tapi kalau aktual dia berbeda dengan prediksi atau sebaliknya berarti dia tidak tepat. Berarti di sini saya ingin buat namanya ketepatan prediksi. Ketepatan prediksi klasifikasi. Oke, ketepatan prediksi klasifikasi. Gimana cara? Sama dengan if jika ini sama dengan ini, jika aktual sama dengan prediksi, maka namanya dia tepat klasifikasi. Jika berbeda dia tidak tepat. Nah, gitu dia. Tunggu, kenapa nih salah nih? Oh, if sama dengannya ada dua mungkin ya. Tunggu ya, tidak tepat. Ulang-ulang. Sama dengan jika, tunggu saya lihat yang udah saya buat ya, lupa saya. Ini dia. Oh, sorry. Dia udah saya buat tadi di sini.
Nah, ini dia. Oh, sama dengannya ada 1. Oke, ulang. Ya. Sama dengan jika ini sama dengan ini, maka diprediksi dia tepat. Selebihnya dia tidak tepat. Nah, gini dia. Error nggak ya? Ah, benar kan? Berarti dia tepat klasifikasi atau tepat klasifikasi lah. Ini dia tidak tepat klasifikasi. Nah, tinggal tarik ke bawah, klik. Nah, ini dia. Dapat deh. Nah, tuh. Nah, ada yang nggak tepat. Kalau aktual sama prediksi berbeda, maka dia nggak tepat prediksinya. Ini mana lagi nggak tepat. Nah, ini dia karena dia berbeda, maka dia nggak tepat klasifikasi. Nah, di sini kita udah bisa langsung hitung akurasinya, akurasi prediksinya. Jadi dari pohon klasifikasi ini, teman-teman, dari pohon klasifikasi ini berapa persentase akurasi ketepatan prediksi klasifikasi. Nah, kita bisa hitung nih dengan menggunakan Excel. Di sini kita bisa hitung. Ya, kita harus tahu dulu yang tidak tepat klasifikasi berapa, gitu kan? Yang tidak tepat berapa, kemudian yang tepat klasifikasi berapa, ya kan? Ini jumlahnya. Kita bisa menggunakan fungsi namanya count if, sama dengan count if, ya. Count if yang nggak tepat itu ada berapa? Kita cek. Yang nggak tepat, count if dari tidak tepat klasifikasi, ya. Tidak tepat klasifikasi. Nah, ternyata ada 12. Jadi dari 90, semuanya ada 98 ya. Kita buat kayak gini aja. Semua respondennya itu ada 98. Nah, ini dia ada 98. Ya kan? Nah, jadi dari 98 pengamatan, pohon klasifikasi yang kita bentuk ini tidak tepatnya sebanyak 12. 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman hitung sebanyak ada 12. Sementara yang tepatnya ada berapa? Tinggal kita cari di bawah di sini. Yang tepat klasifikasi ada 86. Totalnya pasti ada 98. Nah, ini dia. Ya kan? Itu dia. Nah, jadi persentase akurasi prediksi klasifikasinya berapa? Tinggal kita bagi, sama dengan yang tepat, ya, dibagi 98 dikali 100%. Nah, jadi ketepatan prediksi klasifikasi, akurasi ketepatan prediksi klasifikasinya 87,75%. Jadi pohon yang kita buat ini akurasi ketepatan prediksi klasifikasinya menggunakan dataset ini tadi, ya, menggunakan dataset ini kita uji tadi itu sebesar 87% atau 88. Ya, kalau di atas 80% udah oke, tapi pengennya ya di atas 90%. Tapi ya nggak ada masalah, masih cukup baik lah pohon klasifikasinya. Itu sebenarnya udah saya hitung ya di modul di bawah ini ada tanya. Nah, ini dia ya, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, tapi sebenarnya di R pun juga udah ada di bagian ini. Mana ya? Di bagian output ini. Tunggu baterainya habis. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi dari hasil yang ini kita bisa menghitung juga akurasi ketepatan prediksi klasifikasinya di sini. Ini udah saya hitung ada di sini. Nah, ini dia kan.
46 tambah 46 dibagi 46 tambah 40 tambah 4 tambah 8. Nah, ini dia. Ya, cara bacanya gimana nih, maksudnya gimana ya? Maksudnya gini dia, ya. Kalau kita lihat di sini ya. Cara bacanya ya. Maksudnya yang ini, contoh yang tidak. Yang tidak. Ini kan kolom, ini kan pred, yang di atas ini prediksi. Jadi yang tidak, yang tidak sakit jantung, gitu kan? Itu totalnya ada 50. Ada 46 tambah 4. 50. Ada 50. Oke, coba kita hitung, bener nggak? Coba ya, coba kita hitung. Dari sini tadi kita coba pindahkan ke sini ya. Ini dia. Jadi bener nggak, ada berapa tadi kita hitung? Yang tidak sakit jantung ada 50. Nah, coba. Nah, ini kan yang tidak ya. Coba kita hitung, bener nggak ada 50. Yang tidak ini 1, 2. Ini kan yang tidak ya. Ini kan yang tidak sakit jantung. Sorry, ini kita warnai aja dulu yang tidak. Nah, coba kita hitung. Kita tarik ke bawah ya. Ada berapa nih? Nah, kan benar kan? Nah, yang tidak sakit jantung nih ada 50. Ini dia. Oke. Tadi yang tidak sakit jantung tuh ada 50. Nah, dari 50 responden ya. Dari 50 responden yang tidak sakit jantung. Nah, dari 50 responden yang nggak sakit jantung tadi ya, ternyata 46-nya itu berhasil diprediksi secara tepat. Nah, itu dia. 4-nya nggak tepat. Nah, itu dia. Tidak berarti dia tepat. Kalau tidak ya berarti dia nggak tepat. Jadi di sini sebanyak 46 responden diprediksi tepat. Nah, sementara 4 responden diprediksi dia meleset. Nah, dia meleset artinya dia tidak tepat. Nah, nggak tepat ya. Itu kan? Nah, itu maksudnya seperti itu cara bacanya. Sama juga ini. Jadi kalau yang kedua ini, yang kedua ya, yang sakit jantung, yang ya atau sakit jantung itu jumlahnya itu ada 8 tambah 40 atau 48. Nah, jadi dari 48 orang yang sakit jantung itu yang berhasil diprediksi secara tepat ya ada 40. Yang nggak tepat ada 48. Nah, seperti itu maksudnya cara bacanya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita masih kegantung itu yang ini. Yang ini. Tunggu ya. Nah, kita bedah pohon klasifikasi ini dia. Kita mau bedah aturan yang ini. Ya, nah, sekarang kita coba membedah pohon klasifikasinya. Kita coba membedah aturan yang pertama yang di sebelah kiri ini. Ketika dia tidak merokok, di sini tidak ya, sini ada tidak. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu nilai 0,13 ini apa, sama 46% ini apa. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengetahui bahwa datanya itu ini ya, ini datanya. Kita bisa lihat datanya yang udah kita cari. Nah, ini dia. Ya. Jadi jumlah respondennya kan ada 98 responden. Ya, ada 98. Kemudian kita harus filter dulu ya. Kita harus filter dulu yang tidak merokok. Nah, jadi dari 98 responden tadi ada berapa yang tidak merokok, atau kita filter orang-orang yang tidak merokok. Nah, setelah difilter, ini dia. Tabel 2 ini berisi data responden yang sudah difilter yang tidak merokok. Nah, jadi inilah responden yang tidak merokok, tidak semuanya. Nah, diketahui dari 98 tadi ya, dari 98. Ya, dari 98 responden yang tidak merokok itu ada 45 responden. Nah, ini tidak semua. Nah, kemudian dari sini misalkan responden ke-49
Nah ini dia. Responden ke-49 dia tidak merokok. Ya, tidak merokok. Pada keadaan sebenarnya dia tidak sakit jantung. Setelah diprediksi dia juga tidak sakit jantung. Nah, kalau dia tidak merokok kan dia diprediksi tidak sakit jantung. Jadi di sini antara aktual dengan prediksinya sama, maka tepat ya, ketepatan prediksinya tepat. Nah, kita cari kasus yang nggak tepat. Nah, ini dia contohnya. Di sini contohnya pada responden ketiga. Oh, responden ketiga. Nah, ini dia. Ini responden ketiga. Pada responden ketiga dia nggak merokok, tidak. Pada responden ketiga dia tidak merokok. Pada keadaan sebenarnya dia kena sakit jantung ya. Jadi walaupun responden ketiga nih nggak merokok, tapi ternyata keadaan dia sakit jantung, keadaan sebenarnya. Nah, kalau kita mengikuti aturan prediksi klasifikasi, kalau dia nggak merokok kan dia tidak sakit jantung. Prediksinya, tapi keadaan sebenarnya dia sakit jantung. Jadi antara keadaan sebenarnya dengan prediksi tidak sama, maka tidak tepat. Nah, paham ya? Jadi kalau kita hitung yang nggak tepat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang tidak tepat dari 45 responden yang tidak merokok. Nah, ini kan dari 45 responden tersebut, maksudnya dari 45 responden yang nggak merokok, sebanyak 39 tepat klasifikasi. Yang nggak tepat tuh ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang nggak tepat. Nah, sekarang gini. Dari mana di pohon tersebut kan di sebelah kiri ada angka 0,13 sama ada 46%. Nah, itu maksudnya apa? Itu angkanya dihitung gimana? Oke, sekarang kita bedah. Nah, di sini angka 46% itu diperoleh ya. Jadi kita lihat ya. Jadi tadi dari 98 responden ada 45 responden yang merokok. Nah, 45 responden merokok itu kalau kita bagi 45 dibagi 98, yang merokok 45 orang dibagi 98 responden total keseluruhan dikali 100%, jawabannya itu 45,91 atau 46%. Jadi dapat ya maksud dari 46% itu, tahu maksudnya ya. 45 responden yang merokok dibagi 9 total responden 98, kemudian dikali 100%. Dapatlah dia 46%. Nah, sekarang 0,13-nya itu dari mana? Nah, 0,13-nya itu 6. 6 ini yang nggak tepat tadi. 6 itu yang nggak tepat ya, yang nggak tepat klasifikasi. Dibagi 45. 45 ini 45 ini tadi apa? Yang jumlah yang merokok ya, jumlah yang merokok ya. Ini kan 6 dibagi 45 sama dengan 0,13. Nah, seperti itu dia. Jadi angka 0,13 atau 13% berarti ketidakakuratannya. Ya. Ketidaktepatan. Jadi dari 45 responden yang tidak merokok, ini responden yang merokok, bukan yang nggak merokok ya, 45 ini. Sorry, ini 45 responden yang merokok. Yang tidak merokok, yang tidak merokok ya. Oke, sorry. Jadi dari 45 responden yang tidak merokok, sebelah kiri ya tidak merokok. Ya, yang tidak merokok. Jadi dari 45 responden yang tidak merokok ya. Kemudian yang tidak tepat itu ada 6. Jadi persentasenya 6 dibagi 45. 6 itu ketidaktepatannya. Dibagi 45 yang tidak merokok. 6 dibagi 45 0,13. Jadi ketidaktepatan prediksi klasifikasi sebanyak 6 atau 0,13 atau 13%. Pembaginya itu 45 bukan 98. Kira-kira seperti itu. Bentar ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat aturan klasifikasi yang kedua. Yang sebelah kiri kan sudah kita bahas ya. Sekarang yang sebelah sini. Aturan klasifikasi yang kedua,
Kalau dia merokok, ya berarti kalau dia merokok, kemudian kalau usianya kurang dari 28, artinya dia tidak sakit jantung. Ya. Nah, jadi ini 0,22 dihitung dari mana? Ya, 9% itu dari mana? Oke. Nah, jadi kita harus memfilter lagi responden yang merokok yang ya, kemudian kita harus memfilter usianya kurang dari 28. Nah, ini dia. Kita dapat responden yang merokok tapi usianya kurang dari 28 tahun. Nah, ini usianya. Ternyata datanya ada 9. Jadi ada 9 responden yang merokok dan usianya kurang dari 28 tahun. Contoh, responden dengan nomor urut 88 nih. Dia merokok. Usianya 14, ya kan kurang dari 28. Tapi dia nggak mengalami sakit jantung. Nah, tidak, ya kan? Tidak. Kemudian kalau kita menggunakan prediksi klasifikasi, kalau dia merokok tapi usianya kurang dari 28, maka diprediksi dia tidak sakit jantung. Tidak. Berarti antara keadaan sebenarnya tidak sakit jantung dengan prediksinya tidak sakit jantung berarti tepat. Ada yang nggak tepat. Ternyata di responden nomor 25, ini dia. Yang ini. Responden nomor 25, dia merokok, tapi usianya juga muda, 26 tahun. Dia kena sakit jantung. Nah, keadaan sebenarnya dia sakit jantung. Tapi kalau menurut prediksi, kalau dia merokok tapi usianya kurang dari 26, diprediksi tidak sakit jantung. Jadi antara keadaan sebenarnya dengan prediksi berbeda, maka nggak tepat. Nggak tepat ya. Nah, dari 9 responden yang merokok dan usianya kurang dari 28 tahun, kan ada 9. Yang tepat klasifikasi ada 7, yang nggak tepat ada 2. Ya, seperti itu dia. Nah, pertanyaannya dari mana angka 9%? Ya, 9 itu yang mana? 9 itu dari responden yang merokok dan usianya kurang dari 28. 9 dibagi 98 total keseluruhannya dikali 100% ya, dapatnya 9,18% atau 9%. Nah, dari mana dapat di sini ada 2%? Ada 0,22 ya. 0,22 kan, benar nggak? Ya, 0,22 ini dari mana? Caranya 2 itu tidak tepatnya dibagi 9 yang tadi jumlah responden yang merokok dan usianya kurang dari 28. 2 dibagi 9 0,22. Maksudnya adalah ketidakakuratannya. Jadi dari 9 responden yang merokok dan usianya kurang dari 28, ketidaktepatan prediksi klasifikasi sebanyak 2 responden atau 0,22. Ya kan, 0,22 atau 22%. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri untuk kalau respondennya merokok, kemudian usianya lebih besar sama dengan 28, maka dia diprediksi kena sakit jantung. Ini teman-teman sebagai latihan, teman-teman cari sendiri. Saya sudah jelasin di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung persentase akurasi prediksi klasifikasi. Nah, dari pohon klasifikasi yang sudah dibentuk tadi, ini kan pohon klasifikasi. Kira-kira pohon klasifikasi ini tingkat persentase akurasi ketepatannya berapa? Persentase akurasi ketepatannya berapa? Nah, itu yang mau kita hitung ya. Nah, contoh nih. Ini disajikan dari 1 sampai 98. Dari 1 sampai 98 masing-masing dilakukan prediksi klasifikasi. Contoh, orang nomor pertama. Ya, orang nomor pertama diprediksi dia sakit jantung. Keadaan sebenarnya ya dia sakit, ya, berarti tepat. Contoh nih yang nggak tepat, ini orang nomor 3. Orang nomor 3 pada keadaan sebenarnya dia sakit jantung, tapi diprediksi tidak sakit jantung, maka nggak tepat. Kenapa? Kalau kita gunakan aturan prediksi, dia tidak merokok.
usianya 54. Kalau kita lihat dia tidak merokok. Oh, kalau dia tidak merokok pasti langsung di prediksinya langsung, kalau nggak merokok prediksinya langsung dia tidak sakit jantung. Maka kalau tidak merokok prediksinya akan tidakan, tapi keadaan sebenarnya dia sakit. Maka nggak tepat. Nah, dari 98 responden ini dilakukan prediksi. Nah, ini kalau menggunakan R tadi udah dapat ya. Kalau kita menggunakan R itu kodenya di sini tadi. Nah, ya dimulai dari sini kan. Nah, di sini tadi. Ini kodenya. Caranya tadi ya dimulai dari Dari sini. Dari sini hasil prediksinya. Harus dari atas dulu kitarannya. 1. Ini 2. Kemudian 3. 4, ini menghasilkan pohonnya. Kemudian ini masuk ke ini dia. Ini yang tingkat kepentingannya. Ini memilih faktor-faktornya. Baru di sini prediksi klasifikasinya. Nah, ini dia. Ini kode ini untuk prediksi klasifikasi. Kita coba prediksi klasifikasi menggunakan pohon klasifikasi. Data mana yang mau diprediksi? Data prediksi. Nah, ini data prediksi. Data prediksi ini berisi faktor-faktornya aja, Y-nya nggak usah. Ada usia, merokok, sama tingkat pendidikan. Nah, data faktor-faktor inilah yang akan diprediksi menggunakan pohon klasifikasi yang ini. Dapatlah ini hasilnya, kemudian dapatlah hasilnya seperti ini dia. Nah, ini dia. Ini hasil prediksinya dapat. Ya, ini hasil prediksinya. Ini keadaan sebenarnya. Yang ini faktor-faktornya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi yang tidak tepat kita hitung, ya ternyata yang tidak tepat ada 12 pengamatan, yang tepat ada 86. Ya, ada 86. Jadi persentase akurasi ketepatannya 86 dibagi 98 dikali 100. Dapatlah dia 87,75%. Ya. Lumayan cukup tinggi ya, akurasinya di atas 85% dari pohon klasifikasi tadi. Nah, kalau dari gambar dari hasil R-nya sih di sini sudah bisa dihitung ya, prediksi klasifikasinya udah bisa dihitung. Ini dia perhitungannya, dapatnya sama ini dia. Nah, ini tadi bisa menentukan. Jadi dari 3 faktor tadi ada merokok, ada usia, pendidikan, mana yang paling penting atau paling menentukan dalam pembentukan pohon klasifikasinya. Nah, faktor mana? Nah, di R itu sudah bisa dilihat di mana ya? Ini dia. Ini perintahnya ya, udah bisa dilihat. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini nilai yang paling tinggi pertama merokok. Jadi faktor merokok ini yang paling menentukan untuk membentuk pohon klasifikasinya. Paling penting pertama. Paling penting kedua adalah usianya. Nah, itu dia. Makanya cabangnya itu pertama dia dari merokok dulu. Setelah itu baru usia. Ternyata di sini nggak sampai pendidikan ya. Artinya pendidikan itu dalam konteks ini kurang terlalu penting untuk membentuk cabang-cabangnya. Seperti itu dia. Oke. Nah, udah habis. Nah, sekarang di sini baru saya coba praktek menggunakan R Shiny. Nah, saya di sini ada buat aplikasi. Aplikasinya menggunakan kode R. Jadi ini dia kode aplikasinya ya. Nah, ini dia. Di sini ada aplikasi R Shiny. Di dalam aplikasi R Shiny ini ada file UI, ada file server. Itu sudah saya buka di sini. Ada file UI, ada file server. Kemudian di modulnya, ini modulnya ada app. Nah, app inilah untuk kita mendesain aplikasinya. Itu file app-nya di sini. Nah, saya nggak bahas gimana cara buatnya. Ini udah saya buat, tinggal teman-teman nanti gunain aja. Nah, gimana cara ngerannya? Cara ngerannya kembali ke UI, tekan tombol Run App, ya. Ya, pilih Save, maka akan muncul aplikasi
aplikasi AirShiny untuk metode classification and regression trees. Nah, di sini teman-teman ada 4 bagian: upload data Anda, pilih variabel yang akan dianalisis, variabel dependent dan independent, dan pohon klasifikasi. Nah, teman-teman harus melakukannya secara berurutan. Jadi pertama kita upload data dulu. Nah, untuk datanya susunannya harus seperti ini teman-teman. Datanya itu posisinya harus dimulai dari kiri atas. Ya, ini kan kiri atas. Ya, lanjut. 2, kolom ketiga, kolom keempat. Jangan langsung diisi di sini, tapi di kiri atas dulu. Ya. Nah, kita coba import data ini. Yuk, kita import ya. Pilih browse. Kemudian ini data latihan. Nah, karena formatnya Excel, kita pilih yang Excel ini, XLSX nih. Oke. Nah, oke, datanya sudah berhasil nih diimport. Dia mengatakan ada 98 baris. Oke, pas. Kemudian kita masuk ke pilih variabel yang akan dianalisis. Oke, ya kita mau menganalisis semua variabel yang mau kita pilih. Kejadian sakit jantung, usia, merokok, tingkat pendidikan. Ini yang akan kita proses. Nah, baru di sini kita menentukan variabel dependent dan independent. Dependentnya kan kejadian sakit jantung, itu yang mau kita prediksi. Faktor yang memprediksi, faktor-faktor yang menentukan bisa dari usia, bisa merokok, sama tingkat pendidikan. Yang akan diprediksi kejadian sakit jantung. Baru kita lihat pohon klasifikasi dengan chart. Nah, muncul deh pohonnya seperti ini dia. Ya, ini pohonnya muncul. Sama kok hasilnya dengan yang ada di sini, nggak ada beda. Mana ya? Nah, ini sama. Oke, sama, nggak ada beda. Nah, teman-teman di sini ada menyajikan tingkat kepentingannya. Di sini ada prediksi klasifikasinya yang tadi sudah diprediksinya ada 98. Nah, di sini ada matriks klasifikasinya. Ya, ini seperti ini. Nah, kalau ini kan dia settingannya sudah default. Kita bisa ngedit-ngedit sendiri yang di bagian bawah. Ini dia. Misalkan min splitnya teman-teman bisa ganti dengan aturannya 10. Maka dia akan terbentuk cabang seperti ini dia. Ya, nah ini bisa kita lihat nih. Biasa persentase ketepatan prediksinya semakin tinggi kalau cabangnya semakin besar. Jadi teman-teman bisa coba sendiri nanti menggunakan aplikasi yang saya buat. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.